Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab ar-ridha wat taysir wa tuhribu biha abwab syarri wat ta'fir. Anta lana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ba'du. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita nikmat yang tak terukur. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur agar tidak kufur. Tak lupa salawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Agung Islam, Nabi besar Islam, Nabi akhirus zaman, Nabi yang umatnya paling banyak di antara nabi-nabi lainnya. Beliau adalah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh para tabi'in dan tabi'atnya. Dan semoga syafaatnya bisa kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan juri yang terhormat, marilah kita berpikir sejenak mengenai konsep-konsep kehidupan duniawiyah dan konsep-konsep kehidupan ukhrawiyah. Dikutip dalam kitab Nasaidul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani dijelaskan, akan datang suatu zaman di mana para umat manusia suka 5 hal dan akan lupa dengan 5 hal. Zaman-zaman itu adalah: pertama, akan datang suatu zaman di mana para umat manusia suka dengan dunia dan akan lupa dengan akhirat. Hubbud dunia, suka dengan dunia, adalah hal yang berbahaya. Mengapa demikian? Karena dapat menyebabkan seseorang jauh dari Tuhannya dan juga dapat menyebabkan kerusakan agama. Dalam kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dijelaskan, kaifa yushibu qalbu suwar laqwan madhabatu fi mir'atihi. Bagaimana hati dapat bersinar sementara gambaran dunia terlukis dalam cerminnya. Maksudnya apa? Jika hati kita selalu memikirkan dunia, maka kata Imam Athaillah, hati kita tidak dapat bersinar. Tidak dapat bersinar. Jika hati kita tidak dapat bersinar, maka akan muncul sebuah hawa nafsu di dalam diri kita. Dan jika dalam diri kita sudah ada hawa nafsu, maka kita akan mudah mengerjakan kemaksiatan sehingga lupa dengan akhirat. Zaman yang kedua adalah zaman yang dimana para manusia suka dengan kehidupan dan lupa dengan kematian. Dalam suatu konsep berpikir, hati yang selalu terikat dengan harta, keluarga, jabatan akan merasa berat untuk berpisah dan enggan memikirkan kematian. Padahal kematian adalah hal yang pasti, kematian adalah hal yang hak, tidak ada keraguan baginya. Masuk ke zaman yang ketiga adalah zaman yang dimana para umat manusia suka dengan kemewahan dan lupa dengan kuburan. Dalam ranah-ranah kehidupan, hal ini menggambarkan kecenderungan manusia modern untuk mengejar kesenangan duniawiyah seperti harta, keluarga, jabatan, sehingga lupa dengan kehidupan setelah ketiadaan yang diawali dengan alam kubur. Masuk ke zaman yang keempat adalah zaman yang dimana para umat manusia suka dengan harta dan lupa akan hisab. Dalam pemikiran ulama-ulama zaman sekarang, hal ini merujuk pada kesibukan duniawiyah
secara berlebih, terutama dalam mencari harta secara berlebihan, tanpa memikirkan tanggung jawab di akhirat nanti. Menariknya, dalam kitab Baqa'iqul Ahbab dijelaskan tidak akan lama seseorang itu dihisab kecuali orang itu mempunyai harta yang banyak. Logikanya, jadi untuk apa kita mempunyai harta banyak jika nantinya harta itu akan membebankan kita di akhirat? Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita harta yang banyak, sebaiknya harta itu kita jadikan, harta itu kita sumbangkan kepada fakir, kepada miskin, kepada masjid-masjid, kepada pondok pesantren. Agar apa? Agar harta itu bisa menjadi saksi kepada kita di hari kiamat nanti. Dan zaman terakhir adalah zaman yang dimana para umat manusia suka dengan sang makhluk dan lupa dengan sang Khalik. Maksud Imam Nawawi dalam kitab ini adalah kecenderungan seluruh umat manusia yang terlalu mencintai makhluk secara berlebih sehingga melupakan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai umat manusia sekalian, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Nah, jadi Al-Quran juga sudah memerintahkan kepada kita agar menyembah, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah memikirkan, bukan malah mencintai makhluknya secara berlebih. Ada sebuah nasihat dari Habib Umar bin Hafiz Al-Yamani. Kurang lebih nasihatnya adalah, kamu boleh mencintainya, tapi janganlah berlebihan. Bisa jadi orang yang kamu cintai itu buruk bagimu, dan bisa jadi orang yang kamu benci itu baik bagimu. Dewan juri yang terhormat, pertanyaan, apakah sudah sampai ke zaman ini sekarang? Sudah ada ciri-cirinya ke zaman ini sekarang? Dan jawabannya adalah sudah. Hampir semua ciri-ciri zaman itu sudah terjadi di zaman ini. Sebagai muslim sejati, sudah seharusnya kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus ke zaman. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur man qila wa la tanzur man qala. Lihatlah yang disampaikan, jangan lihat yang menyampaikan. Burung pipit, burung kenali, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum